105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits, yes. Di jam 11 ini Sobat Fox, tadi aku sudah bilang sama Sobat Fox, kita akan kedatangan seorang tamu legendaris dari dunia tenis Indonesia. Sobat Fox, siapa lagi kalau bukan Mbak Yayu Basuki. Dan juga Mbak Yayu Basuki tidak sendirian Sobat Fox, karena hari ini kita sebenarnya akan membicarakan tentang turnamen tenis wanita nasional yang diselenggarakan sama seorang wanita juga, namanya Ibu Rina dari Stay Lounge Yogyakarta. Hai. Iya, hai. Selamat pagi Ibu-ibu. Selamat pagi. Ibu udah beranak ya? Pagi ya, Ya kan? Tante. Aku kan juga sudah beranak. Aku panggilnya Tante apa Ibu ya? Aduh, jangan tante dong. Aku panggilnya Mbak Yayu dan Mbak Nah, Rina aja ya. Oh ya iyalah. Gitu Oke, ya. oke. Oke, Mbak Nggak aja enak. ya hari ini Soalnya ya. baru kenal. Jangan Mbak nanti berasa kakak adik ya. Oke, baiklah Ibu Rina. Selamat siang. Selamat, ini pagi menjelang siang deh kali ya. Karena kayaknya vibes-nya di luar cuacanya lagi masih Jadi kayaknya masih pagi gitu ya. kayaknya masih pagi gitu ya. Salam sehat selalu. Salam sehat Oh, ya. selalu, itu dia. Salam olahraga kalau aku. Jaya. Boleh. Boleh. Tapi kalau bilang salam olahraga pasti saya langsung jawab jaya. Jadi olahraga kita selalu jaya. Oke, Iya. tapi sebelum kita memulai obrolan di pagi hari ini, aku mau tanya dulu dong, apa kabar Mbak Yayu? Alhamdulillah kabar baik Mbak. Jadi senang juga bisa bergabung di sini sambil ngobrol-ngobrol Yoi. dengan para sahabat Fox, dan ya itu tadi, stay tune with us. Kalau Ibu Rina gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik juga. Oh, oke. Kan semangat. Oh, semangat ya Bu. Mbak Yayu. Aduh Mbak. Aku grogi. Karena idolaku. Tapi saraf jika jepit udah beres ya Bu ya? Ternyata sama. Tapi kalau beliau lebih bisa menangani, kalau aku tidak bisa menangani. Gitu ya Mbak Yayu ya. Yang penting kita selalu happy, itu akan Amin. recovernya akan lebih cepat. Recovernya lebih cepat. Iya, Iya. kayaknya semua sakit penyakit kalau kitanya menjalankan dengan Hati happy, senang. dengan Tepat. hati senang, Iya, betul penerimaan dan keikhlasan ya. Yes. Itu akan berlalu begitu saja Iya, betul. ya. Oke, hari ini kita akan ngobrolin tentang turnamen tenis wanita nasional. Yes. Yang pertama di Jogja. Sangat pertama di Jogja. Sangat pertama di Jogja ya. Tapi kalau dari pihak penyelenggara, dari Ibu Rina ya Bu ya. Aku mau tanya dulu deh, kenapa Ibu membuat si turnamen ini, meskipun waktu itu sudah sempat diungkit sedikit waktu B2B Yes. minggu lalu Yes. tanggal 20 berapa itu 2 ya? mingguan yang lalu. 2 mingguan yang lalu ya Bu ya. Tapi mungkin mengingatkan lagi kepada Sobat Fox, kenapa sih turnamen tenis nasional dan especially ini untuk wanita diadakan Bu? Monggo. Oke. Sebenarnya tenis ini untuk semua kalangan, ya kan? Bukan hanya untuk gender ya. Jadi perempuan, laki-laki, dari segala usia bisa. Nah, kebetulan kan emang euforianya ini luar biasa banget. Tapi mungkin tidak ada wadah yang untuk mereka bisa explore di sananya. Oke. Karena kan kita butuh orang atlet ya, mau dari usia ya Bu ya, untuk bisa mereka bahwa tenis ini bukan cuma sebagai hobi, tapi bisa menjadi suatu yang prestasi yang bisa diangkat dan bisa untuk mereka mendunia seperti Tante Mbak Yayu, Mbak Yayu gitu kan. Terus kenapa sih yang pertama nih perempuan? Pertama kemungkinan pertama karena penyelenggaranya juga perempuan, kebetulan juga beberapa komunitas saya perempuan lebih banyak. Terus gestarnya juga seorang sangat wanita fenomenal, perempuan. Yes, benar Dan sekali. ibu kita yang dimana saya berdiri di Sleman itu adalah seorang perempuan. Jadi memang kayak woman supporting woman empowering woman gitu ya. Oke. Dimana perempuan tuh harus bener-bener ya, bisa semua. Kita bisa apapun yang dilakukan Begitu ya, sama Mbak? laki-laki Oh kita iya juga dong. bisa. Harus bisa, Mbak Yayu Kita ya? harus bisa. Perempuan ini kan diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mampu, bayangin, dari semua sisi kan. Yes. Hamil, melahirkan, Merawat bekerja, anak, sambil benar sekali. itulah makanya. Semuanya bisa, benerin genteng, Iya, apa semua bisa. bisa. Ya. Laki-laki jangan tersinggung ya segitu ya.
Kepada laki-laki yang ada di sini diharapkan keluar dari ruangan. Tinggal mencari perempuannya. Kayaknya mereka jomblo semua ya. Saya nggak ikutan. Oke, kita bakalan ngobrol Sobat Fox kurang lebih selama 1 jam akan ngobrol bersama Mbak Yayu Basuki dan juga Ibu Rina dari Stay Lounge. Jadi Sobat Fox stay tune terus di Fox Radio Jogja. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Melanjutkan obrolan tadi Sobat Fox ya. Kalau Sobat Fox dari tadi dengar, tadi aku sudah spill acaranya adalah turnamen tenis wanita nasional pertama di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Stay Lounge, oke? Tapi tadi kan aku udah tanya sama Ibu Rina, kenapa kok memilih wanita? Jadi sebenarnya tidak ada gender yang diiniin, cuma karena semuanya penyelenggaranya, kemudian yang supporting juga wanita dan bintang tamunya atau gestarnya juga wanita. Jadi disitulah dikatakan bahwa turnamen tenis wanita nasional ini pertama kali diselenggarakan oleh Stay Lounge di Yogyakarta. Tapi aku pengen tanya sama Mbak Yayu, Mbak, kenapa mau support acara ini? Selain karena tentu saja ini adalah bidangnya Mbak Yayu, which is tenis ya. Dari dulu kita tahu Mbak Yayu adalah seorang legenda Indonesia yang siapa yang gak kenal gitu ya kan. Sekali sebut nama Yayu Basuki aja kayaknya satu Indonesia pasti sudah meriah gitu ya. Karena kebanggaan Indonesia, karena Mbak Yayu banyak sekali menorehkan prestasi untuk bangsa ini. Tapi kenapa Mbak Yayu ini di kota kecil? Dan bisa dibilang juga ini turnamen pertama gitu untuk wanita gitu yang secara spesifik diselenggarakan sama Ibu Rina. Kenapa Mbak Yayu mau supporting acara? Jadi gini, ini adalah gini, wanita-wanita yang saya bilang tadi, wanita-wanita itu tangguh. Nah, Oke. saya bukan melihat dari sisi kota, ini kotaku loh kan? Iya. Jogja ini adalah kota saya. Oke. Apalagi itu pasti saya akan mensupport. Ya. Dan kebetulan memang momentum dan timingnya tuh pas sekali. Saya melihat terus terang aja perkembangan khususnya di tenis ya, tenis putri di Jogja ini, aduh kenapa ya kita belum bisa beranjak lagi, kenapa kita belum bisa mencetak lagi ya atlet-atlet, menorehkan lagi atlet-atlet yang berkualitas. Saya tidak mengatakan yang lain tidak berkualitas, tapi yang benar-benar memiliki prestasi untuk kedepannya. Itu memang saya sangat concern. Saya lihat awalnya kemarin mungkin pasca PON kemarin di Papua tuh di 2000, mungkin persisnya sebetulnya 2018 tapi kan diselenggarakannya belum lama 2020. Jadi pada saat PON di Papua itu saya ngelihat loh kenapa sampai atlet-atlet kita nggak dikirim. Saya pernah protes sebetulnya. Saya protes, saya tanyakan ketua KONI-nya, kebetulan waktu itu Prof Joko ya. Saya bilang, Prof, kenapa sampai atlet kita nggak dikirim? Saya bilang, padahal mereka lolos. Wah Mbak, berat dengan segini sekian. Jadi intinya adalah bahwa dianggap prestasi adik-adik kita yang generasi sekarang ini belum bisa mencetak prestasi, dalam arti akan berat melakukan persaingan dengan daerah lain. Tapi karena ya, Jogja kan kota saya, walaupun beliaunya juga pasti orang Jogja, saya nggak terima dong loh. Namanya prestasi itu apalagi kita antar daerah, itu nggak bisa dipandang sebelah mata. Betul. Kadang kualitasnya belum tentu kualitas bagus, dia udah pasti akan menjadi seorang juara, belum tentu. Tapi ini kan namanya juga teamwork.
ya. Jadi kerja as a team, bagaimana juga dukungan daripada tim itu sendiri. Saya yakin paling tidak mungkin perunggu pun harusnya bisa dapat. Saat itu saya sampai mengatakan begitu. Tapi akhirnya ya setelah saya dengar sekarang karena adanya mau diadakan event ya, pertandingan khusus untuk putri ini, saya sangat mendukung. Kenapa? Karena semoga pertandingan ini akan bisa membuka mata dan juga telinga para orang tua. Kita mampu dan ini juga akan melanjutkan. Saya memiliki slogan begini, tennis for fun, tennis for everyone. Jadi jangan menganggap sekarang berharap langsung prestasi, enggak. Kita sekarang berharap ayo kita masalkan lagi kita tenis. aja dulu. Yes, gitu. Nah kita baru nanti untuk jangka panjangnya kita berharap lagi prestasi. Tapi kalau itu tidak dimulai dengan event kita ini, kapan akan mencetak lagi petenis-petenis gitu. Kapan akan tersaring gitu betul ya. Gitu. Jadi kita apalagi saya sebagai perempuan, saya harus mendukung. Jadi ibaratnya itu udah automatically terpanggil gitu. Oke, I'm in gitu. Oke, gitu kan. Mbak Yayu, tadi kita sempat ngobrol di luar ya, di luar studio. Kemudian tadi Bu Rina juga bilang katanya kalau sekarang itu banyak sekali yang menganggap tenis adalah olahraga mahal, gitu ya kan? Semuanya mahal. Dari raketnya, lapangannya, segala macam bla 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 gitu kan. Coachnya yang mahal juga. Lapangannya Bu. Nah itu dia. Menurut Mbak Yayu, setuju nggak sih dengan pernyataan seperti itu? Gini, saya dengar itu sebetulnya udah dari dulu, dari saya pertama pegang raket mungkin ya. Aku pun itu begitu. Jadi dibilang sebetulnya enggak. Sekarang gini, profesi apapun kita nggak usah, kita bicara sama-sama olahraga raket nih. Badminton tuh juga mahal sekarang. Jangan raketnya salah. Juga mahal. Nah, kita berawal mengawalinya dari mana? Sekarang kita mengawalinya dari grup aja. Jadi kita dari komunitas, sesama dengan komunitas, yuk kita bermain tenis sesama. Itu kan jadi bisa dibagi, ibaratnya bisa dipikul bareng-bareng untuk pengeluaran ya. Ambil satu pelatih untuk share dengan namanya komunitas itu kan bisa 5 sampai 10 orang gitu, bisa dimanfaatkan. Betul. Kalau untuk anak-anak kita bisa mulai juga sama dengan sekolah tenis. Cari sekolah tenis yang tutorialnya mungkin lebih mudah dan pelatihnya memang sudah menguasai dari sisi level untuk beginnernya. Nah, ini bisa diawali. Itu nggak mahal kok, percaya nggak mahal. Memang kalau bicara nanti begitu sudah terjun ke profesional, ya memang itu high cost. Tapi akan get paid off kalau kita berprestasi. Kalau prestasi kita sampai mendunia, balik modal lah istilahnya begitu lebih bisa ngantongin aset. Jadi jangan takut. Jangan takut okay. untuk menjadikan tenis ini suatu profesi. Oke. Mungkin itu juga yang akhirnya dilihat sama beberapa kalangan masyarakat di Indonesia saat ini ya, Mbak Yayu. Sepertinya mereka justru bukan dari kalangan atlet yang aku lihat yang membangkitkan kembali si tenis ini, ya Mbak Yayu ya. Tapi artis-artis gitu seleb. Seperti kalangan seleb ya kan. Dan sekarang sudah mulai alurnya tuh udah mulai ke Jogja tuh udah mulai auranya tuh mulai bangkit gitu. Mbak Yayu melihat ini gimana? Gini, mungkin saya ceritain sedikit juga ide boleh, awalnya. Boleh. Terus terang aja ya itu karena concerning saya terhadap pertenisan kita. Kok kayaknya kapan nih kita ya bisa beranjak dan kita mulai apa ya? Saya yakin para penggemar tenis itu pada kangen. Ya, betul. Kapan figur-figur bisa masuk Grand Slam, bisa masuk event ke mendunia kan gitu. Bener. Nah, akhirnya saya ketemu, karena saya ini beberapa kali suka diajak main. Waktu itu ketemu Desta kan ngajakin main. Desta. Ya, Bindes kan, Botuna gitu. Desta pas ngajakin main, dia waktu itu udah membuat suatu event namanya tepok bulu. Tepok bulu, ya. betul. Saya bilang, Des, lu bikin tepok bulu, lu bikin kayak buat tenis. Saya bilang mau tepok bola kayak tepok apalah saya bilang gitu. Oh gitu ya Mbak ya. Terus nanti gimana Mbak? Konsepnya gimana Mbak Yayu sebagai apa? Serah, lu butuhin gue sebagai apa? Saya bilang gitu. Akhirnya oke, saya sebagai komentator karena saya ya biasalah, saya ngocehnya dianggap bisa coba menghidupkan gitu kan. Nah, terus yang terjun semuanya para seleb itu main. Rame kan jadi heboh. Itu waktu itu live streamingnya aja kalau nggak salah sampai 7 jutaan itu. Saya ngikutin itu
Saya bilang luar biasa ini saya bilang ini kayaknya mudah-mudahan awal suatu kebangkitan untuk tenis, iya, kembali menjadi populer kan gitu. Dan khusus Jogja ya Bu. Iya dan tidak hanya betul. Nah ini kan berkembang seluruhnya ya, seluruh benar. nation saya bilang ya nationwide. Jadi awalnya semua berawal dari situ. Akhirnya kan Desta merangkul Rans, grup Rans, ada Raffi. Ya, nah mereka berkolaborasi. Saya bilang terserah Des, lu saling menunggangi sama Raffi. Saya bilang silakan. Tapi kalau saya sendiri saya akan pick upnya. Wah ini kayaknya mudah-mudahan keinginan saya bisa terlaksana karena saya memiliki suatu tanggung jawab komitmen saya untuk membantu Pelti bagaimana agar tenis ini kita masalkan lagi, tenis ini kembali populer lagi. Kalau bicara prestasi akhirnya silakan gitu kalian para pelatih, para pengurus Pelti, kalian follow up setelah itunya kan outcome-nya seperti apa gitu. Nah tapi awalnya saya coba untuk mempopulerkan bagaimana agar tenis ini digemari lagi di Indonesia. Berawal dari situ dan berhasil. Dan alhamdulillah dan akhirnya kita muncul Jogja gitu. Katanya Mbak Yayu, padahal saya bukan asli Jogja. Kan Bu Rina ini kan akhirnya juga tertarik juga gitu kan. Wah, saya tertarik juga nih mau mensupport Bu Rina. Kan berawal dari situ. Betul sekali. Next time Kalimantan kali ya. Aku kali ya. Nah, bisa Bu. Mungkin karena akhirnya melihat euforia kebangkitan dari tenis ini yang begitu luar biasa, akhirnya Ibu Rina menyelenggarakan si turnamen tenis ini. Bener gak sih Ibu? Ya. Iya, aku senang banget karena kan terbalik lagi Mbak Yayu juga Jogja asli, Bukus juga Jogja asli. Aku lah yang tidak Jogja asli. Tapi next time aku berjiwa Jogja loh. Tapi mohon maaf, Anda cari duit di Jogja Bu. Cinta terhadap Jogja Bu. Kartu. Iya, cinta juga. Aku dari kuliah sini kok. Nah, itu berarti Bu Rina cinta. Menjiwai. Ini wis wong Jogja. Aku sekolah SMA malah neng kene. Makanya bojoku ya wong Jogja. Jadi sama-sama menunggangi ya. Ya, enggak apa-apa loh. Kita kan itu namanya kolaborasi. Desta ngundangi Raffi Ahmad, saya juga nunggangi Raffi Ahmad sama Desta. Nggak apa-apa ya. Yang penting sama-sama ada connecting Mbak Yayu. Iya betul sekali. Tapi seneng banget karena aku apresiasi banget luar biasa. Ibu bisa mengundang seorang Yayu Basuki. Aduh, gitu ini ya. legend banget. Dia legenda tenis Indonesia yang namanya sudah pasti berkumandangnya bukan cuma di Indonesia aja tapi di dunia internasional. Pertimbangannya apa sih Bu Rina? Kenapa beliau yang jadi bintang tamu? Kalau sekarang kan ya Bu Rina banyak banget ya kayak tenis sekarang tuh sudah banyak sekali diisi sama public figure, tapi bukan seorang atlet. Bisa jadi dia seleb gitu, ya kan? Kenapa Ibu Mbak Yayu itu Ibu undang untuk jadi bintang tamu, untuk jadi guest star di turnamen ini? Pertama kan ini kan woman sporting woman. Ya. Yang kedua Bu Yayu juga siapa sih nggak kenal dia? Yes. Arti kata atlet sudah mendunia, belum ada tandingannya ya kalau menurut saya ya. Bener. Selanjutnya adalah beliau ini kan seorang ibu rumah tangga. Iya itu yang juga penting. Betul itu juga penting. Ibu rumah tangga dia karirnya juga bukan cuma di atlet, mantan atlet ya, tapi masih mendidiknya bukan cuma didik anak kandung tapi juga ada anak-anak yang lain gitu loh. Jadi kan sekarang tuh mungkin kita tuh jarang bisa ketemu orang yang bisa mewadahi, yang bisa memfasilitasi semua Bu Yaya. Nah jadi kenapa pilihannya Bu Yaya? Karena figurnya itu udah lengkap sebagai seorang ibu, ibu dari ibu anak kandung dan ibu sebagai ibunya petenis. Benar-benar. Gitu. Terima kasih Bu Rina. Masih coaching juga nggak sih? Saya terjun ke lapangan untuk full guidance untuk coaching memang sudah jarang sekali karena waktunya memang sulit. Tapi saya lebih banyak lagi dari sisi motivator, jadi lebih meng-guide daripada adik-adik yang sudah katakanlah masuk tim akan membela nama Indonesia mungkin katakanlah di Asian Games. Kayak Asian Games yang lalu itu saya menjadi pendampingan mereka dan akhirnya bisa berhasil untuk dari Mas ya.
Keren loh. Keren banget. Kita masih akan ngobrol Sobat Fox, masih ada 2 segmen lagi dan habis ini kita akan ngobrol. Ini ada pertanyaan nggak? Ada Nanti pertanyaan? Ada. Oh, ada Tenang aja pertanyaan Ibu. Dari aku nanti pertanyaan. Oh gitu. Kita bakalan Jangan kulik. susah. Kita akan kulik tentang turnamen tenis wanita nasional ini yang diselenggarakan Stay Lounge ya. Apa aja hadiahnya, kemudian sudah berapa yang daftar, kemudian acaranya kapan, dan yang pasti bisa nggak orang-orang nonton, itu yang penting. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Masih barengan sama Ica Nembo Sobat Fox dan pastinya masih sama guest star kita hari ini ada Mbak Yayu Basuki dan tentu saja penyelenggara turnamen tenis wanita nasional dari Stay Lounge, Ibu Rina ya. Ibu, untuk Ibu Rina, aku mau tanya Ibu, ini turnamen tenis wanita nasional Stay Lounge Volume 1. Yep, oke. Berarti akan ada volume 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lah pokoknya ya. Amin. Aminin Bu. Amin. Nah, oke, Ibu, saat ini kan ini turnamen tenis Ibu buka untuk umum, maksudnya untuk yang memang mereka dia bukan atlet atau Ibu sebenarnya sudah menspesifikkan bahwa yang ikutan ini adalah yang sudah berpengalaman, misalnya dia pernah juara tenis sekolahnya gitu Bu. Monggo. Sebenarnya tidak dikhususkan untuk yang pernah ikut PON sama PODA. Karena memang sebenarnya kenapa tidak spesifik seperti itu. Kalau PON sama PODA kan pasti akan terseleksi dengan sendirinya. Tapi ada yang memang hobi tenis. Cuman dia nggak paham jalurnya untuk masuk ke sana. Jadi Gitu ya, Bu, seperti ya. seperti Ibu Rina seperti membuka jalur untuk mereka supaya bisa dilirik ibaratnya dilirik dan berprestasi gitu ya. Kan ada, saya kurang paham ya jalur-jalur mungkin Mbak Yayu lebih paham. Cuman kebanyakan mereka tuh ada yang berprestasi tapi tidak bisa terekspos. Oke. Sama kayak kita ada orang yang pintar secara akademik tapi mungkin secara fasiliti dia tidak ada. Makanya kita fasilitasi. Harapannya nanti orang-orang yang punya prestasi punya potensi seperti Mbak Yayu mungkin bisa merekomendasikan ini bagus gitu Mbak Yayu atau apa. Karena kan sekarang atlet itu bukan cuma atlet, dia bisa ke entertain kemana-mana gitu loh. Nah, sekarang luas ya. Benar. Jadi itu harapannya. Oke. Nah di sini kan tentu saja untuk juara 1, juara 2, juara 3-nya nanti itu akan ada hadiahnya. Nah kalau ngomongin soal hadiah, itulah orang-orang pasti yang wah hadiahnya apa? Saya jujur saya lupa hadiahnya, duitnya. Saya tadi udah WA juga nih sama EO-nya. Ini berapa nominalnya? Saya kok lupa ya tadi bilang itu karena sampai sekarang belum tapi uang, terus ada menginap di Royal salah satu hotel, sama ada produk. Berarti hadiahnya nanti akan ada uang kemudian ada produk dan juga menginap di salah satu hotel di Yogyakarta. Dan just ada piala nanti ya sesuai dengan tagline-nya merebutkan piala Bupati Sleman. Oke. Berarti di sini seorang Bupati Sleman juga dia akan supporting juga ya. Ya, jadi saya tuh sebenarnya keajaiban banget ya, benar-benar ini Bukus juga hadir, Mbak Yayu hadir, dan dari rektornya insya Allah hadir, yang punya lapangan gitu gitu. Duh, spesies banget deh. Bener-bener ini ya Bu ya, kayak nggak nyangka kalau ini akan dihadiri orang-orang penting gitu. Iya, dan semoga nanti
saya harapan saya seperti ini. Semoga nanti orang-orang yang berkompeten ataupun tidak berkompeten di bidangnya tapi melirik yang datang dari luar kota dan kota itu bisa oh ini bidikan saya bisa jadi lahan seperti kita bilang tadi ya Mbak Yayu gitu. Oke. Tenis untuk semua kalangan. Tenis untuk semua kalangan dan segala usia. Segala usia, benar sekali. Yeah. Tapi nanti Bu Rina ini akan ada ininya nggak kategorinya? Kategori anak, kemudian kategori dewasa. Ada. Oke. Jadi sebenarnya pertama itu wanita ya, tapi yang daftar kok bapak-bapak. Saya tuh sampai bingung Pak. Mungkin sebenarnya motivasi mereka adalah melihat wanita di dalam situ ya. Bapak-bapak, tolong ya Bapak. Jadi tak bilang sabar ya Pak, ini yang perempuan dulu kayak gitu lah. Kenapa laki-laki lebih bernafsu saya bilang gitu kan. Jadi female only gitu. Jadi dia bilang kalau laki-lakinya kapan Bu? Kan nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Jangan lama-lama ya. Nanti kelamaan nanti bubar kata gitu. Iya. Tinggal ya jadi memang ini bukan test drive tapi benar-benar yang kita pengen fasilitasi. Pertama perempuan, terus yang kedua tadi saya udah sama Mbak Yoyo putra ya Mbak Yoyo, terus yang kedua ganda. Ganda itu jadi gini, balik lagi ada ke hobi ya Mbak Yoyo. Jadi mereka pengen sama pasangannya, couple goals gitu kan, kayak Raffi sama Nagita gitu. Walaupun misalnya ya berat badannya kan gendut nih misalnya, tapi kan kalau ada couple-nya kan jadi semangat gitu loh. Benar. Mungkin sama best friend-nya, sama gitu. Terus yang selanjutnya bidikannya adalah ke anak-anak. Anak-anak ini yang sebenarnya lebih dikonsenin ya. Iya betul. Sebenarnya betul semua sekali. karena itu masih apa ya, jangkanya masih ini ya masih di panjang banget. Asetnya luar biasa. Kalau anak-anak tuh lebih bisa di ini ya Mbak Yoyo ya, lebih bisa diarahkan gitu ya. Ya. Nah ini Mbak Yoyo tadi ngomong nih, barusan tadi ngomong. Di mana Mbak? Jadi memang sebenarnya kalau saya sih ngelihatnya akan bagus konsep dari awal turnamen ini adalah female dulu ya untuk kaum perempuan kan gitu. Nah, mudah-mudahan dari sini menjadi diperluas lagi nih Bu Rina ya. Ini pasti memang banyak yang komplain atau protes akan bisa diperluas. Saya ibunya dan ibunya bapak ibu-ibu. Gitu, jadi benar-benar ini saya ngelihat saya bagus. Jadi perempuan dulu kita create, nanti pasti akan masuk ke semua, selain tadi semua kalangan, akhirnya masuk lagi ke anak-anak. Nanti mungkin itu memang akan kategorinya akan berbeda kalau di kalangan anak-anak, karena memang itu kalau di suatu pertandingan tenis itu ada golongannya sendiri-sendiri. Ya, kelompok anak-anak ada kelompok umurnya kan untuk anak-anak. Nah, kalau ini saya lihat untuk kelompok umum ya. Kalau nggak salah benar atau nggak saya harus ini ya. Untuk kelompok umum yang saya bilang tadi ya, di semua kalangan gitu. Bisa. Jadi betul-betul ya ini benar-benar booming. Pertama tenis ini ayo kita ibaratnya kita populerkan lagi di Jogja. Mana para perempuan kan gitu ibaratnya. Kalian harus hadir kan gitu. Jangan cuma di dapur. Iya. Laki-lakinya yang sekarang di dapur. Khusus tanggal 2 dan 3 laki-lakinya yang masak. Khusus tanggal tanggal 2 dan 3 September ya. Iya, benar. 2 dan 3 September dimulainya jam berapa Ibu Rina? Jam sebenarnya open gate jam 7. Jam 7 pagi. Tapi seremonialnya nanti jam 8 kurang 10 udah mulai. Karena kita kejar-kejaran sama saya nggak paham dunia tes ya. Cuman sepanjang waktu tuh ya Mbak Yayu harus dipakai semua gitu kan. Nanti ada sistem gugur juga. Oh, ada sistem gugur juga. Oke. Ibu sejauh ini sudah berapa banyak yang mendaftarkan diri untuk ikutan jadi tenis? Ini ya, saya jujur ya, saking euforianya luar biasa. Sampai usia 12-13 Mbak Yayu itu ikutan daftar. Wah, luar biasa. Cuman dari mereka itu tidak memperbolehkan penyelenggaranya. Ya karena kelompok umum itu tadi. Bukan kelompok umur tapi ini untuk umum. Karena nanti ada di momen khusus anak-anak gitu loh. Jadi yang laki-lakinya juga ikut daftar, yang anaknya juga daftar. Sekarang sih sebenarnya masih 32 gitu kan. Nah,
waktu itu kita bilang Mbak Reka nih pada masih mau nambah gitu. Aduh nggak bisa Mbak Rina, soalnya kita juga takutnya kalau terjadi apa-apa di keterbatasan waktu, karena waktunya hanya 2 hari. Betul sekali. Kita nggak bisa memaksakan seseorang untuk bertanding dalam sehari harus 3 match itu. Iya benar. Itu akan membuat dia kelelahan. Saya kan cheerleaders. Ya kan ibu cuma tim hore ya. Iya. Saya sibuknya cuma di pagi doang. Selebihnya pesertanya yang sibuk. Soalnya itu kalau benar-benar full 32 couples ya pesertanya itu berarti dia harus bermain 5 kali. Sampai dengan juara. Waduh. Jadi dalam 2 hari, jadi kelelahannya akan lumayan itu. Luar biasa itu. Juga nanti tergantung dari sistem pertandingannya. Mau sistem pro set atau mau sistem normal best of 3 atau sistem apa nih super tie break di third set. Itu ada itu nanti secara teknis pasti referee-nya nanti akan menjelaskan. Oke, berarti kalau dari segi persiapan saat ini sudah berapa persen Ibu Rina sebelum kita ke lagu lagi? Aku deg-degan kalau bilang. Ya 90 sih, karena 90% karena emang pertama saya pribadi pengen buktiin kalau perempuan tuh bisa segala hal. Iya, betul sekali. Jadi walaupun laki-laki itu tetap saya butuhkan. Oh ya. Itu ke belakang. Tapi perempuan multitasking ya. Iya, benar sekali. Jadi hidup perempuan ya. Jadi kalau nanti dilihat hampir semuanya ball boy-nya perempuan. Wasitnya perempuan. Terus ya itu Bayu perempuan, terus para lelaki penonton aja ya. P3-nya perempuan. P3K-nya perempuan dari rumah sakit Siloam juga. Saya curiga yang jaga stand makanan juga perempuan. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Satu segmen terakhir bersama dengan Mbak Yayu Basuki dan juga Ibu Rina dari Stay Lounge Sobat Fox yang akan membahas tentang turnamen tenis wanita nasional pertama di Yogyakarta, dan ini diselenggarakan di tanggal 2 dan 3 September. Kalau open gate-nya jam 7 pagi, tapi acaranya mungkin mulainya sekitar jam 8-an ya Bu ya? Iya, seremonialnya. Untuk HTM-nya berapa Bu? Murah aja sih ya, HTM-nya 15.000 itu udah dapat minum dan roti. Saya nggak mau nyebutin rotinya ya. Tapi kalau Sobat Fox tahu ya, aku kasih clue-nya aja deh ya. Ini salah satu roti yang terkenal banget di Indonesia ya kan. Tenenenet, tenenenet, kan cuma nyanyiin. Ya kan? Siapa? Aku tidak menyebut ya. Duren. Tapi enak, roti enak banget. Oh enak banget. Terima kasih Ibu, kemarin aku dikasih. By the way, ini kan di segmen terakhir ya. Selain tadi kita sudah membahas sedikit tentang tenis sendiri di Indonesia saat ini gitu ya Mbak Yayu. Kemudian juga Ibu akhirnya melihat juga fenomena tenis yang ada di Indonesia ini. Akhirnya Ibu membuat satu event yang istilahnya membangkitkan gairah pertenisan di Jogja ini, yang harapannya semoga nanti bisa menyaring putra-putri Indonesia lagi yang muda-muda untuk tenis ya Mbak Yayu ya. Dan mudah-mudahan aja dia bisa menorehkan prestasi bukan cuma di Indonesia aja tapi di luar negeri tentunya, seperti Mbak Yayu Basuki juga. Nah harapannya ke depan kalau dari Mbak Yayu sendiri sebagai seorang atlet tenis senior yang juga legenda gitu kan, melihat ini semua fenomena ini, kemudian harapannya ke depan apa sih Mbak Yayu, monggo?
Harapan saya nggak muluk-muluk sebetulnya dengan muncul ini digelarnya event pertama ya, terutama untuk perempuan ini. Harapan saya adalah nanti akan muncul generasi-generasi penerus, apalagi perempuan khususnya. Saya kan ingin adanya muncul, wah kapan lagi nih lahirnya yayu-yayu yang lain kan gitu. Terutama kalau bisa, terutama khususnya dari Putri DIY gitu, dari Jogja, karena gimana pun ya saya juga orang Jogja ya kan. Nagita juga orang Jogja. Nah, Nagita orang Jogja. betul kan banyak. Saya kan? juga Jogja. Iya, perempuan-perempuan unggul ini kita. Benar sekali. Kalau Bu Rina sendiri apa Ibu? Sama sih, sama Mbak Yayu. Kurang lebih sama lah ya. Yang penting tuh gini. Prinsipnya seorang perempuan itu kalaupun sudah menikah itu tidak menghalangi untuk berkegiatan. Iya, untuk berkarya, berkarir apapun itulah ya. Karena at least kita nggak tahu ya besok keberuntungan kita ada di mana. Iya, betul gitu kan. sekali, betul Nah, sekali. jadi saya lebih cenderung ke ini sih ya, fenomena aja gitu loh. Iya. Jadi kan karena apa ya, maksudnya jangan berhenti untuk berkegiatan, biar kita tuh selalu terlatih untuk lebih terampil, lebih namanya berapresiasi dan inisiatif gitu. Oke. Nah, dan semoga diadakan tenis pertama kali di Jogja ini lahirnya seperti kata Mbak Yayu, lahirlah Yayu yang lain, karena memang pionirnya ini Mbak Yayu. Iya, betul Masa kita sekali. mau matakan Jakarta gitu, kalau ya harusnya Jogja ya tetap nomor satu. Jadi bukan cuma tempat pariwisata ya Mbak Yayu. Iya Jadi dong. datang ke sini pengen ketemu atlet Jogja gitu. Aduh seneng banget ya Mbak Yayu ya. Benar ya? Pasti. Nggak usah ketemu kita nggak apa-apa. Atau atlet Jogja doang. Gitu Mbak Yayu ya, gitu ya. Oke, berarti ini itulah tadi harapan dari Bu Rina dan Mbak Yayu ya, dan juga pastinya harapan aku juga mudah-mudahan ini betul-betul turnamen tenis kali ini betul-betul bisa membangkitkan kembali gairah tenis di Jogja, especially nanti akan tersaringlah putri-putri Jogja yang bisa masuk ke kancah internasional. Tapi ini untuk Mbak Yu, tapi ini tak kasih tahu, pesertanya ini luar biasa. Ada usia 40-an loh Mbak Yu, sampai 50. keren. Oh iya, Gila, keren banget loh. ini acaranya di eventnya di mana Ibu? UNY. Di Oh iya, UNY, saya oke. makasih loh buat Pak Rektor UNY ya gitu ya. Benar. Ya, Terima kasih. UNY ini keren banget. Oke. Terus ini banyak banget Bu. Jadi ini juga terlibat sama ini Putri Hijab Influencer Oke. khusus dari Jogja. Oke. Nah, karena dia akan tanding di Jakarta. Oke, Jadi kesempatan kita juga untuk memfasilitasi adik-adik kita nih Mbak Ayu. Generasi berikutnya ya. Iya, jadi Fasilitasi, dia ya. terlibat nanti di acara kita gitu kan. Iya. Putri Hijab Influencer Yogyakarta. Oke, luar Putri biasa. Jakarta. Jadi udah semua udah terlibat nih. Lagi-lagi gitu. minggir dulu. Iya, makanya ini semua terlibat nih. Mungkin Pakai ada sarung pakai kali ya? wig. Ibu Rina ada satu apa? pesan terakhir mungkin untuk Sobat Fox, suruh datang atau apa gitu, menginfokan kembali turnamennya di mana, monggo Bu. Oke, jangan lupa buat Sobat Fox ya kan. Kapan lagi kalian ketemu dengan petenis dan Yayu Basuki itu di tanggal 2 ya, khusus tanggal 2 ya, gitu kan. Datang dan saksikan petenis-petenis unggulan kalian yang akan kirim buat bertanding di sini, Yogyakarta tercinta gitu ya Mbak Yayu ya. Kasih support ya kan. Kemeriahannya luar biasa. ada Karena di Jogja banyak UNY. banget yang diunggulkan. Iya, benar sekali. Ada di UNY ya, Ibu ya. Lapangan tenis UNY. Oke, berarti ini outdoor nanti ya. Kalian saksikan cewek semua yang main. Cewek semua. Ball boy. Iya. Semua. Jadi wasit semua- perempuan. Semua Jadi, perempuan. Bener sekali. Semuanya yang terlibat di sini adalah perempuan. Ya. Jadi buat Sobat Fox kalau mau lihat bagaimana seorang perempuan bisa mengatur semua ini ya. Biasa juga ngatur. Karena terbiasa diatur-atur di rumah. Saksikanlah pertandingan tenis, turnamen tenis wanita nasional dari Stay Lounge untuk Sobat Fox, untuk Jogja pastinya di tanggal 2 dan 3 September. Mulainya open gate-nya di jam 7 pagi di lapangan tenis UNY ya. Terima kasih juga. Terima kasih untuk Mbak Yayu. Makasih Mbak Yayu. Thank you so much Ibu Rina. I love Makasih, you. I love you too. Makasih Mbak Yayu. Terima kasih teman-teman dari UNY juga. UNY. Terima kasih teman-teman dari Stay Lounge. Makasih Fox
Fox Radio juga ya Mbak Yayu ya. Terima kasih Fox Radio dan Keren, para keren, sahabat keren. Fox Radio. Iya. Yes, thank you Studionya so keren much. banget, dingin. Saya sampai pipis loh. Oke, kalau gitu Sobat Fox, terima kasih juga untuk Sobat Fox yang dari tadi sudah stay tune di 105,3. Pastinya masih barengan sama Ica Nembo sampai jam 2 siang nanti. Fox 105.3 FM.